Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aprilia, NPM 1901011014 dari kelas PAIC semester 4. Saya di sini akan mewawancarai terkait materi saya, yaitu psikologi agama. Yang akan saya wawancarai yaitu rekan saya, Anissa Wulandari. Oke, baik. Berbicara mengenai kepribadian, menurut kakak apa sih itu kepribadian? Kepribadian itu segala sesuatu yang ada dalam diri kita, misalnya sifat kita, sifat, watak, ataupun karakter. Nah, kepribadian itu dapat dilihat dari bagaimana kita bertingkah laku. Nah, itu menurut saya seperti itu. Masih berbicara mengenai kepribadian nih, selanjutnya yaitu tipe kepribadian yang sedang kakak alami saat ini seperti apa sih? Yang pertama, aspek biologis nih, didasarkan atas konstitusi tubuh dan bentuk tubuh yang dimiliki seseorang. Nah, kalau saya pribadi itu, kalau yang aspek dari biologis itu berarti kan tubuh ya. Nah, itu ada perubahan dari mungkin berat badan, tinggi badan, itu sih yang menurut saya. Jadi itu kepribadian saya. Oke. Selanjutnya yaitu aspek sosiologis nih, didasarkan kepada pandangan hidup dan kualitas hidup seseorang. Yang kakak alami saat ini bagaimana? Kalau yang aspek sosiologis itu yaitu tadi kan biasanya kita sering menghargai orang lain gitu. Yang pertama, hargai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Nah, lebih ke itu sih, lebih ke peka terhadap orang lain, kepada masyarakat dan lain-lain, lingkungan sekitar. Oke, untuk aspek yang berikutnya yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini terdapat 3 unsur nih, emosionalitas, aktivitas, dan fungsi sekunder atau proses pengiring. Nah, emosionalitas kakak bagaimana sih? Kalau emosionalitas itu bisa contohnya kayak misal kita emosi yang berapi-api gitu ya juga. Terus ya mungkin kita sering kayak gitu, dalam diri saya sering gitu. Terus ada lagi misal kita mempunyai impian yang dinamis gitu segala macam, mempunyai cita-cita, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, kalau yang aktivitas bagaimana? Kalau aktivitas itu lebih ke seperti kayak tadi ya, saya orangnya nggak bisa diem itu tadi. Nah, gimana saya termasuk orang yang periang, mungkin di lingkungan saya termasuk orang yang periang, nggak bisa diem itu tadi. Terus mempunyai angan-angan yang tinggi atau ulet. Kalau kita udah mempunyai impian nih, ya gimana caranya kita bisa mencapainya. Oke, dan yang terakhir nih, fungsi sekunder atau proses pengiring yang ada pada diri kakak bagaimana sih? Kalau sekunder itu, nah contoh ini kayak ini ya, kayak baper gitu ya, kayak bawa perasaan. Nah, tapi lebih ke gini, kalau misalnya kita tahu saudara kita lagi sakit atau tertimpa musibah, kita lebih ke rasa empati yang tinggi pada mereka. Bukan merasakan sakitnya, tapi merasakan bagaimana penderitaannya dan bisa membantu. Baik, selanjutnya yaitu hubungan kepribadian dan sikap keagamaan yang sedang kakak alami saat ini nih. Biasanya di dalam hubungan kepribadian dan sikap keagamaan itu terdapat unsur-unsur yaitu kolbu, fuad, ego, dan tingkah laku. Nah, dari keempat unsur ini yang sedang kakak alami bagaimana sih? Kan itu saling berkaitan ya, dari 4 unsur itu saling berkaitan. Yang pertama itu kan kolbu ya, dalam hati kan ya, dalam hati seseorang ya. Kita tahu sendiri, ada yang mengatakan kan begini, hadis ya, segumpal darah, kalau darah itu bagus atau baik, maka seluruh tubuh akan bagus atau baik. Nah, tapi kalau dia segumpal darah itu buruk atau jelek, maka seluruh tubuh akan buruk juga. Nah, begitu juga. Nah, kita berbicara tentang hati itu tadi, yang kalau misalnya kita dalam hati sudah berbicara ini, kalau berkaitan dengan keagamaan ya, kita langsung kaitin aja. Misalnya adalah niat. Nah, niat itu letaknya adalah di kolbu, di hati. Nah, misalnya kita ingin melakukan entah itu perbuatan baik ataupun maksiat, itu pertama pasti niat itu nggak harus cuman terbesit. Misalnya aku pengen melaksanakan ini, nah, itu juga termasuk niat. Nah, yang kedua itu fuad. Nah, fuad itu adalah hati nurani, dimana kalau misalnya kita berbuat bohong, nah fuad ini atau hati nurani kita pasti ngomong kamu
bohong gitu, nggak bisa atau nggak boleh kayak gitu. Nah itu namanya hati nurani. Terus yang ketiga yaitu tadi apa, ego. Nah ego itu diri kita. Nah diri kita yang melakukan itu tadi lebih ke apa ya, realistis sih, lebih ke realistis. Apa, lebih ke ini, ego sama kolbu sama fuad itu tadi. Nah terus yang keempat yaitu tingkah laku. Tingkah laku ya udah cerminan, udah ini loh, tingkah laku dari tercerminan dari kolbu, fuad, dan ego. Nah, itu adalah tingkah laku atau perbuatan kita dalam sehari-hari. Oke. Baik, masih berbicara mengenai kepribadian. Nah, di dalam kepribadian itu terdapat dinamika kepribadian, yaitu kepribadian amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah, dari ketiga unsur kepribadian ini yang ada pada diri kakak bagaimana sih? Ya dari tiga unsur ini ya, yang pertama ada konsep simpel. Konsep simpelnya itu misalnya bisa kita ketahui dengan contohnya iman. Kalau iman kita sedang naik itu kita cenderung akan melaksanakan atau melakukan perbuatan yaitu kepribadian yang mutmainnah. Nah sedangkan kalau misalnya iman kita turun, kita akan melakukan kepribadian yang amarah. Terus kalau kita stabil aja nih iman kita stabil aja, nggak naik juga nggak turun gitu kan. Nah itu kita lebih ke kepribadian yang lawamah atau berada di tengah-tengah itu tadi. Menurut saya seperti itu. The last statement nih kak buat kita semua. Apa ya, gini kalau menurut saya, diam bukan berarti tidak peduli, dan membisu bukan berarti tuli. Hargailah dirimu sendiri, maka kamu dapat menghargai dan dihargai. Oke, mantap. Terima kasih atas waktunya, sudah berkenan bersedia diwawancarai. Udah ngasih the last statement juga nih buat kita semua. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan buat pelajaran hidup. Baik, demikianlah tadi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.